Nah, selamat pagi ya, telur-telur grup Kumkum. Sampai jam setengah 10 ini rupanya masih banyak orang-orang yang Kumkum di SCP Mayangan Probolinggo ini. Masya Allah, ini juga ada yang mancing. Ini juga ada. Ya, wah ini rupanya saya mendapati saudara saya ini yang dari wilayah Leces ini, Bapak Tri Susilo Hadi. Masya Allah, gimana kabarnya Pak Tri? Alhamdulillah. Rupanya Pak Tri ini juga penghuni dan pencinta Kumkum yang sudah mulai senior awal Pak Anggi. Alhamdulillah. Anggi. Awalnya gimana Pak Tri? Kok suka Kumkum di sini? Kenapa sih Pak Tri? Ya, awalnya setelah saya stroke dalam tahap pemulihan itu, Anggi. saya mendapat info dari beberapa orang untuk mencoba terapi Kumkum. Anggi Pak Tri. Anggi. Setelah saya jalani di awal-awal itu memang saya rutin seminggu 2 kali. Anggi Bapak. Ini memang kena stroke sudah berapa lama Pak Tri? Sampai hari ini tanggal 22 Sudah berjalan Juni. 5 tahunan Pak Anggi. berjalan 5 tahun Pak. 5 Sejak tahun. 2019. Anggi. Ya terus gimana tuh perjalanan treatment dengan Kumkum sini? Kok begitu yakinnya ini banyak memberikan manfaat ke jenengan ini? Waktu saya mulai Kumkum itu saya sudah mulai bisa berjalan, tapi Inggih. masih tertatih-tatih. Anggi. Nah, setelah saya mulai masuk di air, itu saya mendapatkan pemahaman bahwa latihan berjalan di air itu yang paling efektif untuk orang yang awal-awal stroke. Awal-awal stroke nggih. Asalkan mau rutin dan kontinu. Lah itu Pak, kuncinya rutin, kontinu dan Itu. terus ada ikhtiar semangat untuk bisa sembuh Pak nggih. Nah, yang terutama itu Pak, semangat untuk sembuhnya itu harus Nggih. ada, karena untuk berjalan berlatih ke laut ini butuh kemauan yang keras. Butuh kemauan yang keras. Betul Kalau Pak Tri. tidak ada kemauan mesti males itu Pak. Anggi Pak Tri. Jadi Luar intinya biasa. memang, kemauan harus datang dari Terus diri sendiri. ketika awal kena stroke, terus berlatih di sini untuk Kumkum untuk treatment pengobatan, apa yang Bapak rasakan kira? Yang saya rasakan itu Pak. Jadi untuk belajar berjalan di air itu akan lebih cepat Anggi. hasilnya, karena tidak takut jatuh. Anggi Bapak. Jadi belajar di air pada saat air di setengah pinggang. Setengah pinggang ya. Nah, kita Tapi pakai- harus ada pembantu pakai pelampung ya. sehingga pada saat kita belajar berjalan badan itu agak melayang, Melayang. sehingga kita bisa berani lari di situ. Nggih. Karena di air kita nggak takut jatuh. Anggi. Nah, kalau itu dilakukan tiap hari di awal-awal stroke itu, insya Allah akan lebih cepat Itu pulihnya. yang Bapak rasakan ya. Itu yang saya rasakan. Sehingga ada proses progres kemajuan yang penyembuhannya cepat Pak Anggi. Betul. Nggih, Jadi nggih. belajar berjalannya itu akan lebih cepat kalau dilakukan di air Pak. Sekarang sudah belajar sendiri, bahkan saya lihat Pak Tri tadi ke tengah tadi itu luar biasa, padahal dalam kondisi masih belum total sembuh Pak Anggi, tapi sudah biasa. Sudah luar biasa sendiri ke tengah tadi itu. Kalau sudah untuk berjalan cepat tadi Pak, sudah berjalan untuk lari di air itu karena tidak takut jatuh. Nggih. Ini yang membuat kita bersemangat di situ. Sebenarnya kunci Pak untuk segera sembuh bagi orang yang kena stroke itu kejiwaannya bagaimana yang harus dikendalikan Pak menurut Bapak ini? Ini pengalaman saya Pengalaman, pribadi Pak iya. ya. Ya mungkin bagi teman-teman stroke yang lain, di awal-awal kita kena stroke, kita mesti mudah tersinggung Pak. Gitu Pak Anggi, mudah tersinggung tersinggung. karena merasa beda dengan yang lain. Merasa sudah tidak berharga. Oh gitu tuh Pak, ada perasaan kayak gitu Pak. Seperti itu Pak. Kira-kira penderita yang ini hampir sama kira-kira. Kayaknya seperti itu Pak yang saya rasakan. Nggih. Jadi di awal-awal itu mudah tersinggung. Nggih. Ada istri ngomong kasar sedikit, kita mesti merasa polane aku tidak berguna. Oh gitu Gimana perasaannya, gitu ya. perasaan saja Pak Anggi. Nah, ada perasaan-perasaan seperti itu di awal Pak. Nggih. Dengan berjalannya waktu kita merenung, kalau kita sering marah ke istri, nanti yang merawat kita siapa? Nah, itu paling Itu akan- penting Pak. Akan sedikit meredakan emosi kita Pak. Betul. Artinya Jadi orang kena kita stroke tuh gampang harus- emosi Pak Anggi. Betul, gampang emosi, artinya harus belajar banyak menerima Pak. Belajar banyak menerima. Nggih. Itu, sehingga kita tidak mudah marah. Nggih Pak. Ini memang mudah diucapkan Pak, tapi biasanya susah dijalani. Inggih. Orang biasanya cenderung cepat
sempat marah itu seperti itu. Ya. Jadi sekarang 5 tahun menjalani ada rasa sakit di stroke. Sekarang perasaannya gimana Pak Tri? Insya Allah saya sekarang sudah menerima Pak. Menerima. Ini tetap akan saya jalani seperti apapun, yang penting saya tetap berusaha untuk bisa sembuh. Nggih. Dan insya Allah, Kalau masih belum sembuh, yang penting itu mungkin sudah ketetapannya. Saya lihat seperti katanya yang kiri yang kena serangan diri. Ya, Tapi saya lihat antara kaki kiri dan seimbang, Pak. Artinya saraf sudah kembali normal itu, Pak. Ya. Sehingga nutrisi itu kelihatannya sudah seimbang masuknya. Ya, kalau dari tampilan fisik bentuknya memang masih sehat Pak. Nggih. Hanya masih kaku. Tapi ada perasaan kaku saja, Masih nggih. kaku, jadi Nggih. belum normal sarafnya. Nggih. Kata-kata terakhir, Pak, yang bisa dibuat Kata-kata inspirasi terakhir. kepada penderita yang sama, terus gimana himbauannya Bapak supaya mereka yang sama dengan Pak Tri memiliki semangat dan cepat sembuh, bagaimana Pak? Ya, bagi saudara-saudara saya yang menderita stroke, yang penting itu mau berusaha untuk sembuh Nggih. dan punya semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dan mau menerima setiap keadaan. Nggih. Kalau Pintar mengendalikan. artinya kalau sudah berusaha menerima itu kita mampu mengendalikan Tinggi emosi. emosi gitu, nggih. Saya kira itu nasihat yang luar biasa. Berarti semoga saudara-saudara saya, saudara kita yang pernah atau sedang mengalami penyakit itu ya mendapatkan masukan dan semangat dari Pak Tri. Nggih. Syukur sempat ke sini, monggo. Bisa seperti ini, bisa berenang, bisa kumkum yang ini sudah ada tempat undaannya, bisa turun enak, dipegangi bisa langsung plung duduk di sini. Ya, tidak sulit kok turun. Sudah dibangun undaan sama pengurus SCB, sama Pak Tanto, Pak Indar, sama Pak Latif dan teman-teman yang lain. Luar biasa. Bisa mancing, yang suka mancing di sana. Keluarga bisa nunggu sini untuk makan-makan, minum-minum sambil menunggu ya saudara-saudara ada yang masih berenang di sana. Ya Masya Allah, kalau makan minum di sini disediakan. Ada bujasera yang luar biasa di sini. Masya Allah, bahkan ini Surya Citra Bahari yang punya pengelolaan ini selesai juga bisa bilas di sana. Disiapkan juga 1, 2, 3, 12 kamar untuk bilasan air bersih, air PDAM. Di sana pengurusnya ada di sana. Saya kira itu. Matur nuwun Pak Tri nggih sudah memberikan masukan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.